Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan Katina dalam YouTube channel Antioquia Kids. Kabar adik-adik, bagaimana hari ini? Katina sehat, diberkati oleh Tuhan dengan nafas kehidupan, masih bisa bicara, masih bisa memuji Tuhan, tangannya masih bergerak, masih bisa makan, masih bisa main-main, masih bisa lari, masih bisa kerja. Katina percaya adik-adik juga masih diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik masih bisa bernafas, adik-adik bisa bermain, adik-adik bisa ke sekolah, adik-adik bisa makan, adik-adik diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang senang. Seperti firman Tuhan hari ini tentang gembira, tentang sukacita, tentang kesenangan yang Tuhan berikan. Ya, adik-adik mau tahu apa sih Kak? Cerita tentang senang itu apa sih Kak? Boleh tahu nggak? Mau tahu adik-adik? Bentar ya, kita tunggu dulu slide-nya. Tentang apa ya Kak? Firman Tuhan hari ini judulnya Kabar Gembira buat Maria. Ya, kabar gembira buat Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Adik-adik bisa membaca di rumah, ya adik-adik juga bisa sekarang membaca buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kabar gembira. Ada dilihat mukanya Maria, sukacita dia tersenyum karena dia mendengar kabar gembira. Kabar gembira dari siapa ya? Mau tahu nggak? Ya, kabar gembira buat Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik, oh, dia begini. Di kota Nazaret, ya, di kota Nazaret yang berada di Galilea, tinggallah seorang perawan yang bernama Maria. Ya, Maria ini tinggal di kota Nazaret yang berada di daerah Galilea. Pada suatu hari, malaikat Gabriel ya, pada waktu itu disuruh oleh Allah pergi ke Nazaret ini untuk ketemu dengan Maria, ya. Jadi malaikat disuruh oleh Allah ke Nazaret yang ada di Galilea untuk ketemu Maria. Pada waktu itu malaikat Gabriel datang dan dia masuk ke rumah Maria. Maria pada waktu lagi sendiri, ya, lagi bekerja. Tiba-tiba dia mendengar suara, ada cahaya di dalam ruangannya, di dalam rumahnya, dan cahaya itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria kaget, mukanya lihat. Dia kaget mendengar perkataan itu. Lalu dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa ya arti salam ini? Dia bingung, dia takut ya. Tetapi adik-adik, tadi malaikat mengatakan, salam, hai engkau yang dikaruniai. Itu suatu dikaruniai itu suatu kehormatan ya, suatu kehormatan bagi Maria. Dan dia mendengar suara itu dari malaikat, merupakan suatu kehormatan karena Tuhan sudah memilih Maria. Karena malaikat Tuhan melihat Maria takut, malaikat langsung mengatakan, ya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi
malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa Maria dipilih oleh Allah dari semua perempuannya, perawan yang ada di dunia ini untuk mendapatkan hak istimewa, ya. Dia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu namanya Yesus, ya. Jadi namanya pun sudah dikasih tahu oleh Allah, namanya Yesus, tidak boleh nama yang lain. Namanya Yesus, ya. Namanya Yesus karena dia akan disebut Allah, anak Allah yang Maha Tinggi, dan dia menjadi eh, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Yesus adalah Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi, dia akan menjadi raja, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Maria mendengar kabar itu pertama kaget, ya. Waduh, saya mau mengandung. Saya belum bersuami. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, ya, tapi dia belum menikah. Bagaimana? Ya, dia takut. Tapi malaikat mengatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi nggak usah takut. Mendengar kabar itu, Maria, waduh, gimana ya? Gimana ya? Tapi dia katakan dalam ayat 38, dia mau menerima. Ya, dia mau menerima. Aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Maria bersedia dan mau menerima apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Walaupun dia tahu dia akan mendapat ejekan, dia akan diolok-olok, dia akan mungkin dihakimi oleh imam-imam besar, ya banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak ejekan yang akan dia hadapi, tapi dia tidak takut, dia nggak takut, dia percaya sama apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia percaya pada janji-janji Tuhan bahwa anak yang akan dia kandungkan nanti, yang akan dia kandung dan akan dia lahirkan itu, yang diberi nama Yesus, akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan tergoyahkan dan dia adalah Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi, Allah yang kudus. Maria percaya, makanya dia berkata, aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Karena Maria yakin dan percaya pada janji-janji Tuhan, pada firman yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, dan dia mau melakukannya. Dia tidak peduli ya apapun yang akan dihadapi, ejekan kah, tantangan, kesulitan, dia akan lalui karena dia percaya Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan memberikan dia kemampuan, Tuhan akan memberikan dia kemenangan, ya. Karena dia yakin, dia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dia yakin, dia percaya, dan dia mau melakukan. Dia bersedia dan dia menerima dengan sukacita. Suatu kabar yang gembira karena dia akan melahirkan seorang juru selamat, ya. Dia akan melahirkan seorang juru selamat. Itu sudah dinubuatkan dari sebelumnya, ya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan akan lahir seorang juru selamat, yaitu Immanuel, dari seorang perempuan muda. Ya, di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan gitu. Dan itu digenapi melalui Maria, ya. Dalam Maria ini digenapi melalui Maria. Nanti ada bisa baca dalam Matius 1 ayat 23. Jadi Maria mengandung, melahirkan sang juru selamat. Itu suatu kabar yang gembira. Waduh, saya dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Dia menerima kabar gembira itu, dia mau melakukannya dan dia tidak takut apapun yang akan dihadapi. Tantangan kah, ejekan kah, olok-olokan, kesulitan apapun, dia tidak takut. Dia percaya pada janji-janji Tuhan karena dia mau mengandung sang juru selamat, ya, juru selamat kita. Dan itu nyata, adik-adik, itu terjadi, benar. Jadi firman Tuhan itu nyata dan terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, adik-adik, seperti Maria,
Kita juga mau yakin dan percaya ya. Kita percaya kita punya Tuhan. Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Benar kan? Tuhan Yesus ada di mana? Di hatiku. Ya, Tuhan Yesus ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita, dan kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar seperti Maria. Kita mau percaya dan yakin pada janji-janji Tuhan. Kak, di mana sih janji-janji Tuhan itu? Janji-janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Alkitab berisi firman Tuhan ya. Di situ banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik-adik boleh ya rajin-rajin baca Alkitab ya. Adik-adik belajar saja satu ayat atau satu perikop, kalau sudah bisa satu pasal. Terus adik-adik belajar. Nanti adik-adik akan menemukan janji-janji Tuhan buat kehidupan adik-adik. Percaya dan yakin janji-janji itu akan tergenapi, akan terjadi ya. Tuhan berjanji dan Dia tidak pernah bohong. Terjadi. Tuhan mengatakan akan lahir seorang juru selamat dari perempuan muda. Terjadi. Ya, juru selamat yaitu Yesus Kristus lahir dari perawan Maria. Yang kedua, pelajaran kita mengatakan ya, seperti Maria katakan, aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Ya, jadi Maria percaya. Udah percaya, dia katakan iya, bersedia melayani Tuhan. Ya, dia bersedia mau mengandung. Dia bersedia mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan dan membesarkan Yesus Sang Juru Selamat. Pelajaran firman Tuhan hari ini dikatakan kita mau percaya dan yakin pada janji-janji Tuhan. Dan kita mau katakan ya. Ya, jadi kalau saya bilang ya, ya, lakukan. Jangan iya, tapi tidak dilakukan. Tuhan nggak mau. Tuhan sedih ya. Tuhan sedih. Jadi kalau kita mengatakan ya, bersedia, kita melayani Tuhan. Kita melakukan. Jadi adik-adik bersyukur kalau adik-adik sudah dipilih. Seperti Maria, dipilih dari beribu, berjuta-juta kali orang, ya, berjuta-juta perawan yang ada di dunia ini, dia dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Dan dia katakan, iya, saya bersedia. Ya. Jadi kalau adik-adik sudah dipilih, untuk melayani Tuhan, dipilih oleh Tuhan, katakan iya dan lakukan. Ya, nanti Tuhan akan memberikan adik-adik kekuatan, Tuhan akan memberikan adik-adik kemampuan, Tuhan akan memberikan adik-adik eh, sukacita dalam melayani Tuhan, ya. Dan apa yang adik-adik lakukan itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi apa sukacita juga bagi orang lain ya, merasakan kegembiraan yang adik-adik tularkan kepada orang lain ya. Jadi jangan pikir, aku masih kecil Kak. Tidak. Tuhan memilih siapa yang Dia mau. Jadi adik-adik tahu nih, misalnya si Agus bisanya memuji Tuhan, Tuhan pilih dia untuk memimpin puji-pujian. Misalnya siapa? Si si Bagong misalnya ya, bisa memuji, dia bisa main musik, oke, dia main musik. Misalnya si Andre bisa main drum, dia dipilih Tuhan untuk melayani melalui drum. Misalnya, wow, ini siapa ini ya, si Charlie, ya, si Charlie, dia hanya bisa dia punya talenta untuk berdoa, kamu dipilih untuk menjadi pendoa, ya, lakukan, iya. Tuhan memilih kita karena Tuhan tahu nih kemampuan kita. Tuhan tahu talenta kita apa. Mungkin kita bisa bercerita, nanti adik-adik bisa dipilih. Misalnya si Denny kamu suka bercerita, saya pilih kamu untuk bercerita tentang firman Tuhan. Cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ya, jadi Tuhan memilih kita sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tahu sampai dasar hati kita. Tuhan tahu apa yang kita bisa lakukan. Tuhan tahu apa yang kita bisa kerjakan, ya. Nah, Tuhan akan memperlengkapi, Dia akan ditambah-tambahkan lagi kemampuan kita itu, dan bila perlu Dia tambah, Dia kasih lagi talenta, istilah kemampuan yang lain supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Adik-adik mau kan? Ya, mau kan? Jangan pikir, udah Kak, nanti tahun depan aja. Udah 2 tahun lagi Kak, kalau saya sudah besar. Jangan. Kesempatan tidak akan terulang. Kalau Tuhan sudah memilih, katakan iya. Karena belum tentu tahun depan adik-adik akan dipilih lagi oleh Tuhan. Ya, Tuhan bisa memakai orang lain yang mau. Ya, jadi kalau dia sudah dipilih sekarang, adik-adik nggak mau, ya belum tentu adik-adik tahun depan dipilih. Ya, katakan iya. Nanti Tuhan akan melengkapi sampai akan memampukan sampai adik-adik siap. Yang penting ada dikatakan, ya saya mau Tuhan dan lakukan. Ya, percaya, ingat satu, percaya dan yakin pada janji-janji Tuhan.
Kemudian kita mengatakan iya dan bersedia melayani Tuhan. Katakan iya dan lakukan. Nah, adik-adik di rumah juga gitu. Misalnya papa atau mamanya minta tolong, coba Tina bantu nyuci piring. Iya, cuma dia doang. Tapi Kak Tina nggak cuci piring, boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi Tina bantu nyapu. Ya, udah tuh Kak Tina pergi main, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau iya, lakukan. Kita nyapu dulu sampai bersih, baru kita main. Tina, ambilin papa sepatu. Ya, malah tidur, malah masuk kamar tidur. Sepatunya nggak diambilin. Nggak boleh ya. Tuhan sedih. Ya, bukan saja Tuhan, papa mama juga sedih. Ya, mungkin ada kakak atau opa oma atau kakek nenek sedih ya. Lah, saya minta tolong, kok nggak dilakukan? Sedih mereka. Tuhan juga sedih. Kalau misalnya ada adik minta tolong, yuk kamu melayani ya, bantu ya jaga adiknya. Iya kak, adik yang ditinggal sendiri main-main sendiri. Sedih Tuhan ya. Kalau kita mengatakan, ya saya mau Tuhan. Ya, nanti Tuhan percaya, Tuhan akan memberikan adik-adik kekuatan. Tuhan akan memberikan adik-adik kemampuan dan Tuhan akan memberikan adik kemenangan. Dari hal-hal yang kecil Tuhan akan melihat. Nanti Tuhan akan memberikan adik-adik pelayanan dalam hal-hal yang besar. Dan dengan pelayanan itu, adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan. Wow, Tina disuruh nyapu, mau nyapu, dia itu baru anak yang baik. Misalnya siapa lagi? Tuh Agus disuruh bersihin piring, dia mau bersihin piring, dia anak yang baik, mau dengar-dengaran kata orang tua, ya, mau mendengar-dengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Ya, adik-adik mau kan menjadi contoh, mau menjadi teladan, mau kan menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita ditempatkan, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, ya, dimanapun di lingkungan teman-temannya, adik-adik, ya, adik-adik mau kan menjadi contoh, menjadi terang. Waduh, itu saya mau tuh kayak si Denny, anaknya baik, suka menolong, ya, nggak suka marah-marah, malah ajak kita berdoa. Wow, keren banget itu, ya. Mungkin di rumahnya, saya di rumah nggak pernah berdoa loh, tapi sejak ketemu Denny, misalnya ya, dia rajin ngajak kalau makan kita berdoa dulu ya sebelum makan ya, gitu ya. Ya karena berkat itu dari Tuhan kita makan dulu. Itu ada dia menjadi contoh. Saya mau dong kayak gitu. Adik-adik bisa melakukannya di rumah. Misalnya papa mamanya gak berdoa pas makan. Papa mama kita berdoa dulu ya. Bersyukur buat berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberikan berkat apapun yang Tuhan berikan kita bersyukur. Dan biarlah berkat itu boleh menjadi kesehatan buat kita. Nanti kalau adik-adik gak berdoa, siapa tahu di dalam makanan itu ada bakteri, ada kuman, bisa menjadi penyakit buat adik-adik. Ya, tapi kalau kita berdoa, Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan makanan itu, jadi makanan itu dibuat jadi sehat, masuk dalam tubuh kita, kita nggak sakit. Jadi makan tuh ya kita adalah makanan yang sehat. Tuh adik-adik ya, pelajaran firman Tuhan hari ini, percaya dan yakin pada janji-janji Tuhan. Ya, di dalam ada yang bisa baca di dalam Alkitab banyak janji-janji Tuhan itu, dan itu digenapi, itu terjadi, dan itu terjadi. Contohnya ini, Sang Juru Selamat lahir dari perempuan muda, ya, tergenapi kan, terjadi, nyata terjadi. Tuhan Yesus lahir dalam dunia dari perawan Maria. Dia adalah Juru Selamat kita. Yang kedua, kita mau katakan ya, ya. Kalau sudah dipilih, ya dan lakukan. Jangan ya dan tidak lakukan, tapi kita mau katakan ya dan bersedia melayani Tuhan. Seperti yang ayat hafalan kita pada hari ini, kita mau katakan di dalam ayat Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ya. Jadi kita mau seperti Maria, kita mau mengatakan, ya, saya mau, saya bersedia. Kita melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakin, percaya janji Tuhan, dan katakan ya. Kalau kita udah dipilih, katakan ya, dan lakukan. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik, kita mau berdoa ya, sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tidak tunggu kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan seperti Maria, kami mau belajar Tuhan, mengatakan ya dan mau melakukannya, karena kami percaya dan yakin bahwa janji-janji Tuhan itu
ya dan amin, dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang besar di luar kemampuan kami. Terlebih Tuhan, kalau kami mengatakan iya dan kami melakukannya Tuhan, kami akan melakukannya untuk menjadi saksimu, menjadi terangmu, menjadi berkatmu dimanapun kau tempatkan kami. Dan kami percaya kalau kami mengatakan ya, Engkau akan memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan, dan kemenangan untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Berkati juga Tuhan orang tua kami, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi dalam YouTube channel Antiasiat